Jika menyebut kuliner ayam goreng dan sambal, sajian yang satu ini tak pelak menjadi salah satu menu wajib pecinta pedas. Ayam penyet sambal ijo. Ya, ayam goreng yang digeprek dengan melimpahnya sambal hijau memang bisa membuat niat diet seseorang gagal total. Meski tampilannya tak segarang sambal merah, sebagian besar penggemar pedas bahkan mengakui jika sambal ijo ini rasa pedasnya tak main-main. Bahkan pedas sambal ijo disebut-sebut sebagai candu yang bisa membuat ketagihan. Lebih kalau di ujung lidah tuh langsung kerasa gitu pedesnya. Pedasnya juga bukan pedas yang bikin sakit perut, pedasnya tuh bener-bener enak banget. Iya, apalagi yang suka pedas kayak aku sih. Tak heran dimanapun tempatnya, ayam goreng sambal ijo selalu diburu oleh penikmat kuliner. Salah satunya tentu ayam penyet sambal ijo AA Sipit yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Berlokasi di sekitaran Bundaran HI, tepatnya di Jalan Kebon Kacang, warung sederhana yang berdiri sejak 2021 lalu ini selalu ramai diserbu pelanggannya, terutama saat jam makan siang. Sama aja semuanya, pasti sambal hijau bikinnya kayak bahannya sama, cuman kita cara pembuatannya itu yang beda. Apa aja yang membedakan berarti? Pertama dari cabenya yang fresh. Cabai harus fresh, masih hijau-hijau segar ya? Iya, terus digoreng. Harus digoreng. Nggak boleh direbus? Nggak boleh, pasti beda ntar rasanya kalau direbus. Terus habis digorengnya itu setengah matang, jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang ntar kuning, jadi nggak menarik. Meski berwarna hijau, cabai yang dipakai untuk sambal ini bukanlah cabai muda yang nantinya akan berubah menjadi merah ketika tua. Diki memakai cabai rawit hijau yang biasanya bisa dilihat dari ukurannya yang sedikit lebih besar dengan warna hijau yang sedikit lebih gelap. Cabai ini memiliki rasa pedas yang kuat dan segar, sementara cabai muda pedasnya cenderung pahit dan beraroma langu. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 50 kg cabai dan 150 ekor ayam. Ini kurang lebih 4-5 kilo. Sekali ngulek deh? Sekali ngulek. Berarti perbandingannya kalau misalnya cabai ini 5 kilo, berarti tadi bumbunya ada apa aja tuh? Bumbunya paling kita ini ada penyedap rasa, sama bawang putih, dan juga jeruk limau. Nah perbandingannya bawang putihnya kalau untuk 5 kilo seberapa tuh? Pokoknya kita kira-kira aja, seininya paling dua bulat itu ya? Meski tersohor dengan cita rasanya, ternyata proses pembuatan sambal ijo ini terbilang sederhana. Cabai yang sudah dicuci dan dibuang tangkainya langsung digoreng ke dalam kuali besar berisi minyak goreng panas. Meski terlihat mudah, tetapi ada teknik khusus saat menggoreng cabainya. Yang pertama, minyak harus dalam kondisi panas, baru cabai bisa dimasukkan. Minyak yang dingin akan membuat cabai mengandung minyak yang berlebih dan akan mempengaruhi tekstur dari sambalnya. Proses menggorengnya pun cukup 10 menit saja. Kenapa kok cabai hijau ini harus digoreng, kok nggak direbus gitu kan? Biasanya kan ada yang dikukus, direbus. Kenapa? Biar kelihatan hijau kayak gitu. Warnanya. Oke. Selain itu rasanya ada beda nggak sih kalau misalnya direbus sama digoreng itu? Pasti kalau cabai sih pasti pedas semuanya, cuma agak beda yang lebih enak digoreng. Sembari menunggu bawang putih mentah diulek, lalu ditambahkan puluhan butir jeruk limau. Sensasi segar jeruk inilah yang akan menjadikan rasa sambal semakin kaya. Kemudian cabai yang masih dalam kondisi panas dan berminyak ditumpuk menjadi satu di atas cobek besar tersebut. Seolah seperti sudah hafal, garam dan penyedap rasa ditambahkan begitu saja pada tumpukan cabai hijau yang menggunung tersebut. Agar tercampur rata, sebelum diulek bumbu harus diaduk terlebih dahulu. Terakhir, minyak panas dituang pada sambal. Setelah sambal siap, baru ayam dan pelengkap seperti tahu, tempe digoreng. Untuk kemudian dipenyet dan dioleskan sambal hijau tersebut. Jadi sebenarnya sama aja,
cabai rawit hijau, bawang putih, sama penyedap rasa, garam sudah cukup. Tapi nggak tahu kenapa ya bisa enak banget. Atau mungkin karena rahasia cobek besar ini nggak tahu juga. Saya mau bikin 1 porsi untuk membuktikan makan dengan ayamnya. Setelah mendapatkan resep sambal ijo, tim Secret Story bersama Chef Ragil akan mencoba membuat juga penyetan sambal ijo. Chef Ragil menyebut, cabai rawit hijau sendiri memang punya ciri khas rasa pedas yang tak dimiliki oleh cabai rawit merah. Kalau secara hitungan Scoville, jadi hitungan barometernya cabai, itu yang semakin merah itu akan semakin pedas. Dan semakin menghitam itu akan lebih pedas lagi. Nah, tapi kalau di sininya nggak pakai hitungan Scoville, itu lebih ke taste-nya memang agak berbeda antara cabai hijau dan cabai merah. Nah, cabai merah tuh rasanya dia agak lebih, apa ya, kalau saya bilangnya agak sedikit lebih banyak layernya, lebih banyak lapisannya. Kalau sambal hijau itu emang rasanya udah pedas aja, jebret, gitu. Meski begitu, Chef Ragil ternyata punya teknik khusus, terutama ketika menggoreng cabai. Alih-alih langsung digoreng, ayam dan tempe, tahu digoreng terlebih dahulu. Menurut Chef Ragil, bekas gorengan ayam akan memberikan rasa gurih pada cabai yang tentu berpengaruh pada rasa sambal. Menggorengnya pun hanya diperlukan waktu sebentar saja. Pasalnya jika terlalu lama, cabai akan gosong dan justru akan menghasilkan rasa yang pahit. Kita goreng sampai mungkin sekitar 3/4 matang. Setelah 3/4 matang baru kita ulek bareng-bareng. Harus digoreng ya? Harus digoreng biar dia apa istilahnya langunya atau pahitnya tuh hilang. Oke, beda dengan direbus ya? Beda, karena kalau direbus itu dia jadinya berair. Nah, itu biasanya untuk sambal yang kuah-kuahan. Dengan bumbu yang mirip, yaitu bawang putih, garam, penyedap rasa, serta jeruk limau, Chef Ragil menambahkan gula agar pedas tidak terlalu menyengat, baik di rasa maupun aroma. Bawang sendiri tidak perlu digoreng karena menjadi aroma dominan yang justru menjadi ciri khas sambal cabai hijau. Setelah diulek, baru minyak panas disiramkan untuk mengeluarkan aroma bawang. Kalau bawang putih ini biasanya khasiatnya lebih bagus kalau dia nggak dimasak, gitu. Jadi sebenarnya dengan dia di mentah gini lebih berkhasiat. Oh, tapi kalau dari sisi rasa sebenarnya mempengaruhi nggak sih? Karena di tempat pecel penyetan yang saya lain juga, itu juga mentah, Chef. Karena kalau mentah tuh rasanya emang agak khas ya, agak kuat dan strongnya itu ya. Kalau yang suka bawang putih tuh enak banget. Udah gitu nanti dia baru disiram pakai minyak, jadi matang juga sebenarnya. Sambal ijo ala Chef Ragil pun siap. Dilihat dari warna dan tekstur sambal ijonya, nyaris tak ada bedanya dengan sambal ijo AA Sipit. Tapi apakah dari rasanya juga sama? Tim akan melakukan uji rasa kepada beberapa orang secara acak yang sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan makanan ini. Untuk membedakannya, ayam sambal ijo AA Sipit kami taruh di piring putih dan ayam cabai ijo buatan Chef Ragil kami taruh di piring merah. Dua-duanya sih enak, gurih, kerasa gurihnya dua-duanya. Yang ini sih lebih enak sih, suka pedas soalnya. Kalau menurut aku yang merah ini cabainya lebih pedas dibanding yang putih tadi. Kalau menurut aku. Tapi kalau dari gurih segala macam, rasa bawangnya atau apa? Rasa bawangnya aku lebih cocok ini ya, karena langsung pas ketika dicobain langsung pedasnya langsung pedas. Nah, kalau yang itu tadi beberapa kali dulu baru pedas. Kalau untuk rasa gurih dan rasa ada semacam dari jeruk limonya itu sama-sama duanya ada. Tapi untuk penyuka pedas seperti aku, mungkin aku lebih prefer ke yang piring merah ini karena pedasnya tuh lebih nampol banget deh. Oke, tapi kalau dari enaknya? Enaknya sama enak. Wah, ternyata sambal cabai hijau buatan Chef Ragil juga banyak yang suka loh. Bahkan dari testimoni, sambal Chef Ragil sama enaknya dengan sambal hijau warung AA Sipit. Sebenarnya itu beda jenis sambalnya karena beda bahannya. Tapi intinya adalah kalau kita membuat sambal itu adalah ada cabenya,
kedua ada fillernya, kalau kita bilangnya fillernya tuh bisa macam-macam, bisa bawang putih, bisa bawang merah gitu ya, bisa juga nanti dikasih bahan-bahan yang lain, apakah kencur, apa segala macam. Jadi kita bilangnya ini filler. Yang ketiga adalah acid agent. Acid agent itu adalah keasaman. Nah, asamnya itu bisa dapat dari jeruk, bisa dapat dari belimbing, bisa dapat dari daun-daunan, bisa dapat dari tomat.